Halo, nama saya Ida Gayatri Siti dari kelas A kelompok 4 dengan NIM akhir 059. Halo, nama aku Arfiela Atafaisa dengan NIM akhir 064 dari kelompok 4. Halo, nama saya Nikita Tanhuedesita Putri dengan NIM akhir 021 dari kelompok 4. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niputu Keisha Pramana Putri dengan NIM akhir 073 dari kelompok 4. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan adalah putih telur, kuning telur, susu kedelai, susu denkau, aquades, asam nitrat, natrium karbonat, HCl, CuSO4, dan NaOH. Bahan-bahannya adalah tabung reaksi, spiritus, pipet tetes, dan penjepit tabung. Cara uji bioret, adapun sampel yang kita gunakan yang pertama protein hewani yaitu denko, protein nabati yaitu susu kedelai, putih telur atau albumin, dan kuning telur globulin. Langkah yang pertama, siapkan 4 tabung dan beri label, ambil 1 ml tiap sampel, tambahkan CuSO4 sebanyak 5-10 tetes di tiap tabung, kemudian tambahkan 1 ml NaOH 10%, lalu kocok dan amati perubahan warna. Hasil yang kita dapat dari uji bioret ini yaitu dari keempat tabung yang diuji dapat diketahui bahwa keempat tabung reaksi positif mengandung protein, akan tetapi yang membedakan adalah konsentrasi warnanya. Kesimpulan dari uji bioret adalah dari percobaan uji bioret dapat kita ketahui bahwa larutan yang memiliki warna ungu paling pekat adalah larutan putih telur atau albumin, dan yang kedua adalah kuning telur globulin. Semakin pekat warnanya, maka kandungan proteinnya semakin banyak. Jadi kata peptida yang berada di albumin lebih tinggi dibandingkan dengan globulin. Adalah uji daya larut albumin. Tentu saja sampel yang kita perlukan adalah putih telur atau albumin. Langkah pertama adalah masukkan 1 ml albumin, lalu tambahkan 1 ml aquades. Yang kedua, di tabung kedua, masukkan lagi 1 ml albumin dan tambahkan lagi 1 ml NaOH 10%. Tabung ketiga, masukkan 1 ml albumin ditambahkan dengan 1 ml natrium karbonat, dan tabung keempat tambahkan 1 ml albumin dan 1 ml HCl 0,1. Adapun hasil dari uji daya larut albumin, dari keempat tabung yang paling keruh adalah aquades, lalu yang paling keruh kedua adalah natrium karbonat, lalu HCl, dan yang paling bening adalah NaOH 10%. Kesimpulan dari uji daya larut albumin adalah berdasarkan urutan tingkat kelarutan sebagai berikut. Yang pertama ada NaOH, yang kedua ada HCl, yang ketiga natrium karbonat, dan yang keempat ada aquades. Selanjutnya uji ketiga yaitu denaturasi protein dengan cara dipanaskan. Sebelumnya itu kita memerlukan sampel yaitu putih telur atau albumin dan kuning telur yaitu globulin. Yang kita lakukan pertama, siapkan 2 tabung lalu berlabel. Kedua, teteskan 1 ml tiap sampel ke masing-masing tabung. Ketiga, dipanaskan. Keempat, amati daya gumpal protein dari masing-masing sampel. Hasil uji denaturasi protein yang dipanaskan yaitu daya gumpal protein pada kuning telur lebih baik daripada putih telur. Kesimpulannya, uji denaturasi protein yaitu kemampuan daya gumpal pada kuning telur lebih baik daripada putih telur karena berat molekul kuning telur lebih besar daripada putih telur. Uji keempat yaitu denaturasi protein dengan asam pekat. Yang perlu kita siapkan yaitu sampel putih telur albumin, kuning telur atau globulin, dan yang terakhir asam nitrat. Yang pertama, campurkan 1 ml albumin dan 1 ml asam sitrat. Kedua, 1 ml globulin dan 1 ml asam sitrat. Lalu homogenkan dan amati gumpalan proteinnya. Hasil uji denaturasi protein asam pekat yaitu pada putih telur ditemukan hasilnya lebih menggumpal daripada kuning telur. Dan kesimpulan uji denaturasi protein asam pekat yaitu pada putih telur lebih menggumpal daripada kuning telur karena ketika albumin bertemu dengan asam nitrat, asam tersebut menarik air pada albumin sehingga terjadinya penggumpalan. Tata cara, sampel yang digunakan putih telur atau albumin, kuning telur atau globulin, serta asam nitrat. Pada tabung pertama, beri 1 ml asam nitrat, lalu tambahkan 1 ml albumin. Pada tabung kedua, beri 1 ml asam nitrat, ditambahkan dengan 1 ml globulin, kocok, lalu panaskan dan amati perubahan warna. Jenis warna menentukan adanya tritofan atau tirosin.
Hasil dan kesimpulan tes santoprotein, hasilnya tabung berisi albumin dan tabung berisi globulin, keduanya berwarna kuning. Kesimpulannya, albumin dan globulin keduanya tirosin.